Cek, cek. Halo, Panitia. Apa bisa kita mulai? Bisa, Pak. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Dr. Maftuhin, MAG, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Yang kami hormati Dr. Ahmad Rizkwan Hamami, LC.MA, selaku Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Yang kami hormati Dr. Salama Nur Hidayati, MAG, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan IP. Yang kami hormati Ibu dari Syafaah, MPDI, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Dan yang kami hormati Bapak Muhammad Fikriansah Wicaksono, SLIP, MA, selaku pemateri dari kegiatan Liti Bareng kali ini. Terima kasih juga kami haturkan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini, kita diberikan kesempatan untuk mengikuti salah satu kegiatan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan IP, yaitu kegiatan Liti Bareng. Kepada Bapak Muhammad Fikriansah Wicaksono, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Suara saya terdengar? Atau cukup? Suara saya terdengar? Tes. Tes. Dengar, Pak. Jelas atau enggak? Jelas. Jelas. Oke. Selama materi, tolong yang lainnya di-mute ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Rektor IAIN Tulungagung, Profesor Dr. Maftuhin MAG, yang saya hormati pula seluruh jajaran pimpinan, baik direktorat maupun di dekanat FUAD. Iya, aku join. Suara saya menggema ya? Coba yang lain di-mute dulu. Oke, baik. Jadi kita sebenarnya pagi ini tuh mulainya jam 7:30 ya. Saya sudah standby di kampus jam 7:30 kurang 10 ya. Saya berangkat dari rumah jam 7 kurang ya. Tapi ternyata ada kendala hingga kita mulai jam 8:15 ya. Mungkin hari ini kita nggak akan bisa banyak saya nggak akan bisa banyak menyampaikan materi ya terkait karena nanti kan jam 9 kurang itu saya ada rapat ya di FEBI ya terkait dengan persiapan akreditasi jurusan ya. Selain itu saat ini jurusan kita, jurusan IP sedang menyiapkan berkas-berkas untuk keperluan akreditasi. Jadi saya mohon maaf nanti jika materinya sangat cepat ya. Bukan cepat lagi tapi sangat cepat. Oke,
Saya mendapatkan materi untuk topik hari ini itu kita akan membahas tentang 3 hal ya. 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan jurnal mana yang akan kita tuju ya. Sebentar, saya nggak tahu di sini tuh pesertanya siapa saja, Mbak? Mahasiswa IP saja atau dari luar? Kalau IP saja itu yang paling dari semester 2 ada nggak? Semester 2, 4 sampai 6. Oke. Untuk yang semester 2 nanti mungkin kayak agak bayang-bayang gitu ya. Karena ini materinya sebenarnya sangat yang namanya artikel jurnal itu kan sebenarnya pemadatan dari penelitian gitu ya. Pemadatan dari inti dari penelitian. Dan sedangkan materi-materi tentang penelitian itu baru kalian pelajari di semester-semester mulai dari semester 4 sampai semester 7 ya, semester 7. Tapi nggak apa-apa, ini untuk belajar saja ya, kalian belajar dan nanti mulai terbiasa di semester atas ya. Oke, pertama adalah tentang jurnal yang akan kalian pilih untuk submit ya. Submit itu apa? Submit itu adalah mengajukan artikel kita untuk dipublish di jurnal. Jurnal itu adalah lembaga ataupun organisasi yang menerbitkan artikel. Ya, ada banyak ya, ada banyak jurnal di bidang perpustakaan. Kalian bisa searching saja di Google, ya, jurnal ilmu perpustakaan atau informasi, ya, atau jurnal ilmu perpustakaan dan informasi, atau juga jurnal Al-Maktabah. Nah, Al-Maktabah itu kan perpustakaan juga bahasa Arabnya ya. Kalian searching saja di Google pasti ada. Atau mau searching di OJS ya, di OJS Sinta boleh. Searching di Google Scholar ketemu juga boleh, nggak apa-apa ya. Saran saya adalah kalau kita memilih tentang jurnal mana yang akan dituju, untuk tahapan pemula seperti para peserta ini ya, karena masih semester 2, 4, dan 6, itu kita mencari jurnal-jurnal yang punya peluang diterima dan diterbitkan itu besar. Yakni adalah jurnal yang dia termasuk golongan masih baru ya. Baru ada jurnal gitu. Baru belum sampai 2 tahun ke atas ya. Jangan sampai kalau di Sinta ada namanya indeks ya, indeks Sinta namanya. Itu di Sinta itu ada 6 tahapan, 6 peringkat ya. Ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 sampai Sinta 6. Nah, untuk pemula ya, masuk ke Sinta 4 atau Sinta 5 itu sudah keren banget ya. Sinta 4 atau Sinta 5 ya. Itu sudah bagus ya. Walaupun tidak Sinta, ya jurnal baru tapi belum terindeks Sinta itu juga boleh ya. Banyak ya, banyak. Saya melihat di mana ya? Di UM ya, Perpustakaan Universitas Malang itu punya jurnal yang baru berdiri setahun. Dia belum terindeks tapi juga oke untuk masuk di sana. Kemudian jurnalnya UNER, Perpustakaan UNER itu sama ya, dia masih sekitar 2 tahunan ini ya, tapi belum mengajukan Sinta kalau nggak salah. Nah, jurnal-jurnal baru ini boleh kalian menjadi tujuan di sana, mensubmit artikel kalian di sana, ya. Nah, yang harus diperhatikan pada pemilihan jurnal yang dituju itu salah satunya adalah template, ya, template. Jadi setiap jurnal itu punya template sendiri, ya. Template itu istilahnya apa ya? Istilahnya tuh gaya di dalam penulisan, ya. Semisal nih contoh. Template-nya jurnal A itu setelah judul itu abstrak, setelah abstrak pendahuluan,
Setelah pendahuluan langsung pada isi pemaparan, ya. Tapi di jurnal B beda mungkin ya. Setelah judul, abstrak, setelah abstrak itu latar belakang, bukan pendahuluan tapi latar belakang nanti kemudian metodenya apa, setelah metodenya apa, terus kemudian itu masuk pada kajian teorinya apa, ya, baru hasilnya, baru pembahasan. Nah, ini namanya template, ya. Nah, template ini kalian pilih, ya, karena jurnalnya itu macam jurnal tentang ilmu perpustakaan banyak sekali itu. Kalian pilih yang kira-kira itu kalian bisa melakukan, ya. Kalian bisa mensubmit di sana, ya. Kemudian ada ketentuan-ketentuan namanya ketentuan penulisan, ya. Ada minimal sampai 3.000 ya, 3.000 kata. Ada yang sampai mintanya 5.000 kata, sampai 7.000 kata, ya. Itu tergantung jurnalnya. Kalian bisa milih itu sendiri. Ya, nanti dicari itu pasti ada di ketentuan penerbitan ya di jurnal itu. Itu yang pertama ya, terkait dengan pemilihan lokasi jurnal submitnya. Yang kedua terkait dengan apa ini? Sebentar saya buka dulu. Topik masalah yang menarik diteliti. Oke. Itu apa sih ya? Tema itu apa? Ya, judul itu apa? Apa bedanya dari ketiga ini? Ya, ini harus benar-benar kalian tahu perbedaannya. Jangan sampai kalian tuh angger nulis judul neng nggak tahu topiknya, ya. Angger tahu angger ya, bahasa Jawa ya. Syukur nulis judul tapi topiknya wae orang ngerti, ya. Temane wae orang ngerti. Jadi kalian yang harus pahami betul adalah pertama topik ya. Topik itu apa? Topik itu sesuatu yang masih abstrak. Penjelasannya belum detail, ya. Contohnya perpustakaan, kemudian informasi, ya, kearsipan, ya, kemudian misal sumber daya manusia, ya, pendidikan, ya, itu topik-topik yang istilahnya belum ada penjelasan detail, ya. Semisal perpustakaan. Karena ini sebuah topik, maka perlu dispesifikasikan. Spesifikkan ya. Perlu dispesifikkan. Mau ngambil topik tentang perpustakaan. Kemudian kalau ini diturunkan lagi pada tataran tema. Oke, topiknya perpustakaan, temanya apa ya? Mau membahas tentang layanan perpustakaan. Satu, atau mau membahas tentang pengolahan bahan pustaka. Dua, atau mau membahas tentang apa namanya klasifikasi, ya, klasifikasi. Ini tema, ya, tema, ya, belum judul ya, belum judul. Temanya seperti itu. Jadi topiknya perpustakaan, temanya adalah semisal layanan tadi, atau klasifikasi, atau tentang pengolahan, atau desain ya, desain perpustakaan, ya, seperti itu. Jadi ada istilahnya hierarki di dalam berpikir, ya, tidak langsung ujuk-ujuk judulmu apa? Aku gak ada judul ya. Nah, itu salah, ya. Atau kalian misal nanti penelitian deskripsi itu kamu topikmu apa gitu. Bukan menjawab topiknya tapi menjawab judulnya. Kajian tentang ini dengan menggunakan teori ini. Itu judul ya. Yang ditanyakan padahal topiknya, ya. Kemudian ya, dari urutannya mulai dari topik, kemudian tema, setelah tema tadi baru dijelaskan sedetail mungkin dengan judul. Judul penelitian ataupun artikel kalian. Contohnya ya. Tadi kan topiknya adalah perpustakaan, ya. Temanya adalah desain perpustakaan. Saya akan meneliti atau bikin tulisan
atau bikin artikel ilmiah yang berjudul Analisis Desain Eksterior Perpustakaan IAIN dalam upaya mengembangkan minat kunjung pemustaka. Nah, itu bagian dari tadi itu, ya. Jadi ada hierarki antara topik, tema, kemudian judul. Nah, ini kadang menjadi hal yang dilupakan oleh mahasiswa. Nah, nanti karena saya tuh sudah mendapatkan dari teman kalian ya, topiknya, temanya itu seputaran tentang teknologi informasi perpustakaan, kemudian inovasi dan kreasi layanan prima ya perpustakaan, atau tema ketiga perpustakaan dan pustakawan. Ya, ini nanti tema-tema yang bisa kalian coba menulis artikelnya, ya, menulis artikelnya. Itu yang poin kedua, ya. Tadi poin pertama tentang jurnalnya sudah, poin kedua tentang topik, tema, dan judul, ya. Baru yang ketiga adalah pendahuluan, ya. Oke, sebentar gini. Pak, kalau mau milih topik yang menarik itu gimana ya, gitu ya? Ada yang bertanya seperti itu. Ini jawaban yang susah ya, susah karena topik yang menarik itu didasarkan pada sebuah masalah, ya. Masalah itu apa? Masalah itu bisa yang berupa hal yang kalian alami, misal dari pengalaman ya. Kalian menemukan sebuah topik ya, dan topik itu kok menarik itu. Kalian teliti itu boleh. Atau permasalahan yang ditemukan setelah kalian mengkaji sebuah literatur ya. Ya. Ada yang namanya gap teoritik ya, kesenjangan teori ya. Hasil kajian kalian literatur itu kalian menemukan kesenjangan teori atau hasil dengan namanya gap practice ya. Ada hal-hal yang secara praktis itu tidak sesuai dengan teori. Nah, itu menarik untuk diteliti ya. Itu menarik untuk diteliti. Jadi tidak bisa kalian dipaksa untuk meneliti ini, kalian dipaksa untuk menulis tentang artikel ini, tema ini, topik ini, nggak bisa. Ini dikembalikan pada kalian sendiri-sendiri, ya. Kalian menemukan masalah apa, dan itu menurut kalian menarik karena kalian punya pengalaman itu, ataupun secara teori kalian tahu itu, ya. Itu baru yang namanya penelitian yang menarik, atau artikel atau topik yang menarik untuk ditulis ya, untuk ditulis. Nah, itu tentang topik ya. Selanjutnya tentang pendahuluan ya. Pendahuluan itu ada beberapa hal yang penting ditulis di dalam pendahuluan ya. Yang pertama itu adalah masalahnya ya. Sebenarnya bukan pendahuluan ya, tapi latar belakang masalah ya. Itu sebenarnya hanya pemilihan kata di dalam template tadi. Ada yang milihnya ini latar belakang masalah, ada yang memilih tentang pendahuluan. Ya. Kalau pendahuluan atau latar belakang masalah, yang penting itu adalah masalahnya apa. Ya. Jangan sampai menulis tapi nggak tahu masalahnya apa. Jadi ibarat orang yang mau menulis itu, kalian punya masalah, ya, kemudian dari masalah itu coba untuk diselesaikan. Baik diselesaikan secara penelitian, menggunakan penelitian, atau menggunakan kajian literatur, ya, kajian-kajian penelitian terdahulu. Itu bisa digunakan, ya. Jadi yang pertama, masalahnya apa? Setelah masalahnya apa, kalian lihat penelitian terdahulu tentang masalah itu, ya. Di pendahuluan itu harus memuat itu. Penelitian terdahulu tentang permasalahan yang menurut kalian masalah tadi itu. Dilihat, dicari, ya. Dicari literaturnya. Apakah benar ini menjadi masalah? Ya. Nah,
Makanya saya sering itu kalau kuliah saya kalau saya mengampu tentang apa namanya proposal ya. Kalau saya mengampu tentang proposal, saya selalu menyuruh mahasiswa itu untuk mencari literatur sebuah topik atau tema minimal 10 dalam 10 tahun terakhir. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat tadi itu sebuah gap teoritiknya. Ya, kesenjangan dari sebuah teori. Nah, ini nanti baru dicocokkan dengan permasalahan yang menarik untuk diteliti tadi itu. Jadi pendahuluan harus ada itu. Ya, yang pertama masalahnya apa? Kalian jabarkan secara detail masalahnya begini, baru ditunjang dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa oh ternyata sampai tahun sekarang itu tidak ada kajian tentang yang membahas tentang penyelesaian kenapa kok mahasiswa itu sukanya foto di depan gedung perpustakaan baru di lantai atas itu dari gedung AM, tidak dari gedung Saifuddin Zuhri. Ya, pasti fotonya di depan. Kenapa kok tidak foto di dalam perpustakaannya gitu? Ya, kenapa? Ya, itu masalah sebenarnya. Nah, tinggal setelah itu kalian cari artikel-artikel terdahulu ya. Paling tidak ya minimal 10 lah ya, minimal 10 artikel untuk mendukung itu gap teoritiknya. Setelah itu baru kalian berikan pandangan tentang kira-kira teori yang mau digunakan menyelesaikan masalah itu apa, ya. Oke, ini sebentar lagi habis kayaknya. Ya, saya sudah ada peringatan nih. Ya, kurang dikit ya. Ya Pak, mohon maaf ini Zoom-nya kurang 40. sedikit lagi Pak, 40 menit. Oke, ya. Oke. Jadi itu intinya di dalam pendahuluan tadi itu ada masalah, kemudian teori-teori sebelumnya, bukan teori, literatur sebelumnya, baru kalian munculkan teori yang kira-kira kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, itu paling tidak itu saja. Itu kalau ditulis secara bagus, secara runtut, itu sudah sampai 3 sampai 4 halaman. Ya, itu sudah cukup ya. Sudah cukup. Nah, itu saja. Jadi sebenarnya itu. Jadi tiga pembahasan kita pada pagi hari ini sudah saya jelaskan tadi tentang tujuan jurnal, kemudian topik yang menarik di perpustakaan, yang bidang perpustakaan, kemudian yang terakhir tentang pendahuluan ataupun latar belakang masalah. Nah nanti saya nggak tahu ini penugasannya ada tugas nggak Mbak dari materi ini Mbak? Halo? Ada penugasan Iya, atau tidak? ada. Yang ngasih tugas saya atau kalian? Jenengan, Pak. Oke. Oke. Tugasnya adalah ya kalian cari topik, tema, ya, topik dan temanya, bukan judulnya ya, topik dan tema yang menarik untuk dilakukan penelitian. Ya. Ruang lingkupnya tadi ya, ruang lingkupnya tentang perpustakaan, pustakawan, kemudian teknologi informatika, atau apa tadi? Inovasi dan kreasi layanan, ya, inovasi dan kreasi layanan. Nah itu, cari topik dan tema di tadi itu apa namanya 4, salah satu dari 4 tadi saya sebutkan. Dari situ dari topik dan tema yang kalian anggap menarik itu, kemudian coba kalian tulis latar belakang masalahnya atau pendahuluannya. Ya, kalian tulis dulu saja. Minimal 2 lembar. Ya, menulis latar belakang minimal 2 lembar. Ya, gimana dah? Terserah kalian ya. 2 lembar minimal.
urut-urutannya di dalam tahapan tadi itu sudah jelas ya. Paragraf pertama atau paragraf 1, 2 itu tentang apa masalah ya. Kemudian kalian lihat kajian literaturnya seperti apa gitu. Minimal 2 lembar. Pak. Oke, itu nanti teknisnya dikirimkan ke panitia saja ya, Mbak ya. Oke. Iya, Pak. Oke, ya. Nanti kalau itu sudah terkumpul, saya dikasih. Saya tidak mau ngecek gitu. Saya mau tanya nanti outputnya hanya sekedar artikel atau juga submit. Disubmit, Pak. Oke, submit ya. Kalau submit berarti PR-nya pendahuluan harus selesai. Ya, pendahuluan harus selesai. Ini ada berapa yang ikut? 68. Berapa yang ikut? Ada sekitaran 80-an, Pak. Wow, 78, 80. 78. Ya, kalau gitu boleh kelompok ya, boleh kelompok. Jadi tidak individu, minimal ya 1 orang kalau mau individu, kalau mau kelompok maksimal 4 orang saja. Ini udah dibentuk kelompok, Pak. Sudah. Sudah. Jadi berapa kelompok? 19 19. kelompok. Oke, dah, nggak apa-apa itu. Ya. Jadi coba itu dari 19 kelompok, karena kelompok ya nanti mungkin bisa dibagi tugasnya. 1 nyari literaturnya, 1 nulis itunya ya, menyusun di apa namanya, di teksnya ya, menulis ya. 1 bantu untuk menjelaskan secara detail tadi itu gitu. Itu mungkin ya materi kita hari ini. Monggo saya kembalikan ke moderator. Teman-teman, silahkan yang ingin bertanya. Gini. Jadi dari teman-teman HMJ ini memiliki rekom untuk disubmit di mana atau gimana gitu. Soalnya kalau dari OJS tiap jurnal itu kan memiliki banyak tema gitu loh. Tema dan kajian isunya kan banyak gitu. Saya itu kayak merasa keberatan ketika isunya itu dibatasi ketiga hal tersebut gitu loh. Ya, isunya sebenarnya di pilihan pertama itu tentang sudah menjadi topik Mas Bagas. Jadi di pilihan pertama itu tentang perpustakaan dan pustakawan. Itu sudah topik itu. Mau dibawa kemana arahnya juga boleh ya. Jadi tidak melulu tentang yang tadi lebih spesifik ya, tentang teknologi, kemudian kreasi, layan kreasi dan apa tadi itu. Satunya tentang ya 3 itu ya. Jadi boleh memasuki terkait dengan perpustakaan dan pustakawan, boleh. Itu ya. Tapi nggak tahu panitia mengizinkan atau tidak itu. Saya kembalikan ke panitia. Diizinkan, Pak. Ya, jadi gitu ya. Jadi biar teman-teman itu kajiannya menarik ya, karena kajian itu kan berangkat dari masalah yang ditemukan ya. Jadi ya jangan dibatasin terlalu sempit gitu. Gitu ya. Silahkan nggak apa-apa, temanya tentang perpustakaan dan pustakawan. Gitu.
Silakan yang ingin bertanya lagi. Silakan Mas Ajrun. Maaf Pak, mau tanya. Tadi kan ada banyak jurnal yang bisa disubmit, tapi kemungkinan ada beberapa yang mudah untuk kita submit itu bisa direkomendasikan dari Pak Fikri gitu. Jadi biar kemungkinan lolos untuk bisa disubmit itu peluangnya besar. Ya, nanti coba saya kasih listnya ya, atau jurnal-jurnal yang kira-kira mudah untuk ditembus ya. Nanti saya carikan ya, tapi saya sudah punya tiga sasaran jurnal, mungkin bisa kalian gunakan nanti itu. Ya gitu. Atau gini, dari panitia membantu mencari juga nggak apa-apa ya. Nanti kan dari saya mungkin ada tiga sasaran ya. Mungkin dari kalian bantu cari, kemudian menemukan, kemudian kalian bilang ke saya cek, oh kiranya masuk ya sudah, itu juga boleh gitu, ya, gitu. Gitu Mbak Panitia, Mbak Moderator. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Kayaknya nggak ada nih. Zoom-nya tinggal dikit kayaknya. Baik, untuk materi hari ini cukup. Acara kita akhiri. Tapi untuk absen jangan keluar dulu. Karena nanti linknya bakal di-share di room Zoom. Oke, saya selesai ya berarti ya. Ya, untuk Pak Firki silakan. Oke, saya akhiri ya. Dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ditutup. Terima kasih Pak Fikri. Terima kasih Pak. Untuk teman-teman bisa di-on kameranya. Akan diadakan sesi foto. Teman-teman jangan keluar dulu ya, nunggu linknya absen. Iya Mbak Egi. Aku Keri melbune, gak ngerti materi nih. Nanti materi ini direcord dan di-upload di YouTube-nya HMJIP. Jadi teman-teman bisa melihat di YouTube channel-nya kita. Terima kasih. Oke Mbak Zata.
Ini ada sesi foto, mohon untuk dibuka kameranya. Yang kameranya belum dinyalakan, silahkan dinyalakan. Teman-teman silakan ya. Masuk. Absennya akan diisi. Toh. Terima kasih. Yang sudah mengisi absen, silakan meninggalkan room Zoom ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.